Halo, jumpa lagi di YouTube kesayangan kita semua. YouTube-nya anak muda, penuh inspirasi dan tentunya memotivasi di YouTube Hadi Ngemsi. Hello listeners, gimana kabarnya hari ini? Tentunya begitu banyak kesibukan, rutinitas yang kadang-kadang membuat kita menjadi lupa bahwa kita perlu sedikit meluangkan waktu untuk diam sejenak dan memikirkan langkah apa yang perlu kita lakukan ke depannya. Anyway, saya mau mengucapkan terima kasih juga buat listeners yang sudah memberikan banyak respon, banyak like, subscribe untuk YouTube Hading MC kembali. Boleh menemani di sela-sela kesibukan para listeners, di tengah-tengah listeners juga mungkin sedang begitu banyak pergumulan hidup. Saya menyapa buat setiap kita yang sudah memberikan DM dalam link Instagram saya atau mungkin di kolom komen yang kemarin YouTube Hading MC sudah mengeluarkan satu video viral anak kos sampai diangkat menjadi anak oleh ibu kos. Begitu banyak responnya yang tentunya melengkapi YouTube Hading MC ini boleh terus berkembang, terus semangat dan menjadi inspirasi, motivasi buat setiap listeners yang hadir. Namun sebelum kita lebih lanjut ngobrol-ngobrol di sesi kali ini, yuk kita saksikan yang berikut. Kategori yang kedua adalah The Most Creative dan pemenangnya adalah Bapak Hadi Sutarji. Oke, balik lagi dengan Hading MC, rumahnya motivasi dan inspirasi. Beberapa komen yang masuk ke dalam DM pribadi dan juga komen di channel YouTube ini, beberapa yang saya ingat. Yang pertama, mereka memberikan apresiasi tentunya, motivasi, semangat supaya YouTube Hading MC ini terus boleh menjadi inspirasi melalui setiap sesinya. Yang kedua juga ada masukan untuk perbaikan YouTube Hading MC ini. Thank you banget, itu akan terus kami kelola dan akhirnya boleh setiap listeners menikmati YouTube ini menjadi bagian dari pembelajaran dan perenungan kita di dalam menjalani hidup kita. Dan yang gak kalah pentingnya ketiga adalah memberikan ide-ide untuk next isi dari video-video di channel YouTube kesayangan kita ini. Yang pertama, ada dari teman kita yang menyebutkan mau dong kok dibahas untuk tema berkaitan dengan pinjol, pinjaman online. Siap, nanti kita akan siapkan di mana pinjol ini sedang marak dan akan terus marak ya di dalam kehidupan kita. Juga ada yang memberi tanggapan, iya nih, emang kok aku masih anak kos, tapi aku tuh udah kepikiran pengen punya rumah sendiri yang belum ada pasangannya. Oke, anyway, yang belum buat yang belum punya pasangan, nanti kami akan coba bahas, kupas tuntas, iris tipis-tipis, gimana sih cara mendapatkan pasangan yang tentunya bukan cuma sinergi, tapi boleh berbagi. Nggak gampang. Oke, next. Ada juga yang bilang, kok itu kemarin ikut ajang Talented Facilitator, apa sih rahasianya sampai bisa jadi pemenang the best and the most kreatif dari Talented Facilitator? Siap, nanti akan kami siapkan juga akan topik-topik yang menarik, pembahasan-pembahasan tips-tipsnya yang tentunya boleh menjadi masukan, pembelajaran juga buat kita semua supaya kita boleh belajar ya bagaimana kita boleh mempresentasikan sesuatu dengan baik. Ada juga yang bilang, kok mau dong dibahas gimana supaya KPR saya bisa goal.
Wow, ini materi yang memang menjadi agenda kami setelah agenda yang memang sudah disiapkan, anak kos sampai viral diangkat menjadi anak oleh ibu kos. Tentunya kita nggak mau terus menjadi anak kos seumur hidup. Kita mau pengen punya rumah. Bahkan yang lebih menariknya, kita pengen suatu hari bisa jadi koko kos, cici kos, atau juragan kos. Itu kita bahas nanti melalui YouTube Hading MC, dan masih banyak lagi tentunya pesan-pesan yang disampaikan di channel Hading MC ini yang tentunya akan menjadi motivasi juga buat kami terus untuk melanjutkan channel YouTube ini sehingga boleh benar-benar menginspirasi bagi kita semua. Oke, hari ini nggak panjang lebar. Saya mau mengangkat dari tadi beberapa yang sudah memberi masukan terkait dengan tema-tema yang akan kita bawakan hari ini. Saya memberi judul miris banget. Seorang anak gagap disuruh diem supaya nggak ngomong. Miris ya. Seorang anak gagap itu ngomong bisa tapi dia terbata-bata. Dan ini pas banget dengan momen dimana saya kemarin mengikuti sebuah kompetisi yang saya sudah share di video sebelumnya. Para listeners juga boleh nanti diklik, ditonton, nggak lama kok filmnya, videonya. Tapi sungguh menjadi kekuatan juga bagi saya untuk melanjutkan akan video ini. Dimana seorang anak yang gagap kalau ngomong tuh aku pengen makan bakso. Wow, seorang anak gagap disuruh diem, miris banget. Dan itu terjadi. Kita sering melihat mungkin di dunia pendidikan, di dunia pergaulan, sosial kita, ada anak yang masih kecil berusaha ngomong, menyampaikan isi hatinya, pengen kasih tahu bahwa dia sedang mengalami apa atau sedang ingin apa, tapi karena dia ngomongnya enggak lancar, sampai mungkin lawan bicaranya baik itu mungkin guru, orang tua, teman-teman, di stop, jangan ngomong lagi deh. Miris banget. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita melihat ya, begitu banyak orang-orang di samping kita, di sekeliling kita yang juga gergetan dengan hal itu. Namun saya mau cerita pada case pada hari ini. Seorang anak ini tumbuh di dalam kasih sayang orang tua. Anak ini tidak bodoh, tapi memang dalam hal berbicara dia tidak terlalu pandai. Kenapa dia nggak terlalu pandai? Mungkin di berbagai kesempatan dia memang tidak suka berbicara. Ketika disuruh berbicara atau ada shock time di mana ditanya, "Hey bro, udah makan belum?" Ketika shock term atau shock time itu terjadi, maka seorang anak ini menjadi kaget, menjadi gugup, dan akhirnya disangka gagap. Itu terjadi dalam kehidupan kita, dimana ketika kita mau menyampaikan presentasi kita di depan klien kita, di depan bos kita, di depan pasangan kita, di depan mungkin anak-anak atau orang tua kita, itu terjadi. Namun di samping kemirisan yang terjadi itu, ada orang tua yang hebat. Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri, orang tua ini hebatnya bukan main. Ketika anaknya disuruh diem, nggak usah ngomong lagi deh, lu gagap. Orang tua ini tidak memarahi orang yang memberi respon itu. Orang tua ini juga tidak memarahi anaknya, dia mendiamkan anaknya diam, bahkan ingin menangis. Orang tuanya berusaha mengalihkan perhatian anaknya dengan mengajak dia untuk melihat samping kanan samping kiri, ada burung, ada bunga, ada berbagai pernak-pernik yang boleh menjadi peralihan perhatian dari anak itu. Dan setelah sampai di rumah, sang mama bilang sama si anak, sebutlah anak ini namanya Aliang. Aliang, tadi Aliang ngomong apa sama Om tadi? Oh iya, Aliang pengen bilang kalau Aliang tuh sukanya main bola. Oh main bola.
Alia nggak usah takut, Alia nggak usah panik, nggak usah cemas. Dan tentunya Alia nggak usah sedih kalau omnya tadi seakan-akan marahin Alia. Sang mama begitu sabar. Sang anak mau menangis tapi dia melihat mamanya begitu baik. Dia melupakan om itu, dia terus melatih anaknya supaya anaknya boleh berbicara dengan baik. Dan amazing banget, anaknya pada akhirnya bisa berbicara dengan lebih pelan, lebih lancar, tanpa takut, dan dia bisa menjadi seorang yang percaya diri. Anyway, listeners, hal ini sangat kerap dekat dengan kehidupan kita. Bahkan mungkin itu anak yang kita kasihi terjadi hal ini. Ketika kita membuat dia makin pressure, dia makin dibawa tekanan, dia akan semakin terpuruk. Hal itu terjadi di banyak anak. Bahkan yang amazed lagi, banyak orang tua yang melihat anaknya begitu pressure, dia bisa mengangkat derajat anaknya sehingga anaknya hilang rasa takut, makin percaya diri, dan dia bisa menjadi seorang anak yang kompeten. Itu terjadi Bapak Ibu, para listeners. Mungkin anak-anak yang disebut anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang tadinya harusnya tidak bisa tapi dimampukan melalui orang tua yang sangat berperan di dalam kehidupan anaknya. Orang lain, om tadi, uncle tadi, auntie tadi, atau teman-teman tuh bisa mempengaruhi kehidupan anak itu. Tetapi di dalam perjalanan anak itu yang notabene 8 sampai 12 jam bersama dengan orang tua, itu yang memberikan sebuah pengaruh yang paling besar. Kalau orang tuanya juga menekan anak itu, menekan lebih lanjut, menekan lebih lagi, anak itu pasti akan hancur. Oleh sebab itu, yuk listeners, kita boleh menjadi pengaruh yang baik kepada anak-anak kita atau orang lain yang mungkin kita nggak pernah tahu sejarah hidupnya. Kita hanya bertemu at the moment dan kita nggak sabaran akhirnya menghancurkan hidup anak itu. Listeners, saya mau bagian tips supaya kita boleh menjadi seorang yang bisa menyampaikan informasi yang baik. Bukan berbicara tentang menjadi presenter yang baik, bukan berbicara mengenai seorang yang hebat dalam ngomong, tapi kita bisa menjadi apa yang ada dalam diri kita secara representatif. Biasa orang suka ngomong see you at the top, dan hari ini saya mau bahas tentang top itu sendiri. Kita akan menjadi top di dalam kehidupan kita melalui sebuah jendela. Jendela apa? Jendela berbicara. Yaitu ketika kita bisa menyampaikan informasi dengan baik, itu jendela pertama Bapak Ibu. Orang bisa melihat di mana kita menyampaikan ide kita, perasaan kita, dan hidup kita. Top T yang pertama. Saya mau mengajak para listeners untuk sama-sama punya T yang pertama. Apa itu T yang pertama? Yaitu tampil. Listeners, tampil itu bukan sesuatu yang tabu, di mana kita harus selalu tampil dengan baik, tampil dengan cemerlang. Tidak harus selalu Bapak Ibu listeners. Karena apa? Karena ketika orang mulai belajar berjalan, dia nggak langsung bisa berlari kok. Dia pasti mulai dari merangkak, dia mulai dari berdiri, dan akhirnya berjalan dan berlari. Di tengah-tengah dia belajar merangkak, berdiri, berjalan, dan berlari, pasti ada yang namanya jatuh. Oleh sebab itu, T ini adalah T tampil. Mau coba tampil, sesusah apapun, sesulit apapun, dia mau mencoba untuk mengeluarkan keberaniannya untuk tampil. Susah gak? Susah. Tapi saya melihat, saya belajar dari anak ini. Anaknya tadi miris, anak gagap disuruh diam. Dia memang diam awalnya, tapi karena motivasi, semangat dari orang tuanya, dia berani. Dia gagap, dia sulit berbicara, tapi ketika guru minta dia tampil, tanpa rasa takut dia tampil. Gagap
tetap gagap, gugup tetap gugup, tapi dia tampil dengan apa adanya dia. Dia berani untuk tampil. Tampil dalam segala ketidaksempurnaan. Tapi makin hari, makin menjadi percaya diri. Percaya diri diimbangi dengan O. T tadi adalah tampil, O adalah orisinil atau autentik. Autentik dari dirinya seperti apa? Kalau memang dia bisa membawakan sebuah pesan itu dengan bercerita, dia bercerita dengan sebaik-baiknya, autentik dari dirinya. Boleh, listeners, kita mengagumi orang atau idola siapapun. Oh, Steve Jobs. Oh, Bill Gates. Oh, siapa boleh banget kita kagumi. Tapi kita mesti punya sebuah autentik atau sebuah nilai jual kita kepada orang lain, bahwa kita punya sesuatu yang berbeda. Sama seperti YouTube Harding MC ini. Saya ingin sesuatu yang berbeda, yang bisa memberikan inspirasi kepada setiap orang, kepada setiap listeners yang mampir ke dalam YouTube ini. Ada autentiknya, ada sebuah nilai beda. Itu O-nya. Dan yang terakhir P. P-nya jangan lupa untuk percaya. Percaya siapa? Percaya dibagi dua. Satu, percaya pada Tuhan Sang Pemberi hidup kita. Karena setiap manusia pasti diberikan sebuah talenta, sebuah karunia, sebuah bakat yang melekat pada dirinya. Jangan lupa, sekecil apapun bakat itu, kalau kita mau kembangkan dengan sebaik mungkin, pasti bisa menjadi sebuah value. Value buat siapa? Buat diri kita maupun buat orang lain. Dan yang kedua, percaya pada siapa? Percaya pada diri kita. Kita bisa mengasah kemampuan kita, kita bisa berlari lebih kencang, kita bisa mendobrak keterbatasan itu. Walaupun ketika mendobrak ada lecet, ada luka, tapi itu menjadi sebuah pembelajaran di mana pintu itu, tembok itu sudah kita hancurkan. Jangan lupa, T adalah tampil, O orisinil atau autentik dari diri kita, dan yang keempat P percaya pada Tuhan dan percaya pada diri kita yang mampu mendobrak segala keterbatasan kita. Listeners, tahukah bahwa anak itu saat ini sedang berdiri di depan para listeners? Anak itu sedang berbicara dengan listener saat ini. Dan anak itu sudah tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan makin hari makin tahu bahwa kemampuan yang dimiliki dan diberikan oleh Sang Maha Kuasa itu adalah berbicara. Anak itu adalah saya. Listeners mungkin gak percaya di dalam perjalanan kehidupan saya untuk boleh sampai kepada satu titik ini. Dan saya percaya ketika orang tua saya, papa, mama saya, kakak-kakak saya, teman-teman sepermainan, komunitas saya di mana saya boleh tumbuh sampai hari ini, memampukan saya untuk boleh mendobrak semua itu. Walaupun listeners, hari ini saya masih belajar untuk mencapai top tertinggi saya. Tapi saya percaya ketika saya sudah lewat masa-masa miris banget, seorang anak gagap disuruh diam. Dan hari ini seorang anak gagap itu malah diminta untuk berbicara di mana-mana. Oke listeners, tentunya YouTube video hari ini ingin berbicara bahwa listeners, keterbatasan manusia itu pasti ada. Tetapi bumper-bumper kehidupan kita itu juga ada, sehingga kita boleh melewati segala keterbatasan, melampaui segala kesusahan, menjadi sebuah inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Para listeners, jangan lupa untuk boleh komen kembali. Thank you banget buat setiap listeners yang sudah komen, baik komen yang
memberikan motivasi untuk membangun kembali YouTube ini dengan lebih baik. Juga ada komen-komen yang tentunya memberikan pujian, semangat kepada Hading MC untuk terus berkarya. Dan juga komen-komen yang boleh memberikan usulan tema apa lagi yang kita bahas. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada semua orang. Karena YouTube Hading MC adalah rumahnya motivasi dan inspirasi. Sampai jumpa di next YouTube channel video Hading MC. Bye-bye.